Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya Embun Pagi 57. Kali ini saya akan keliling Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Di desa ini terdapat beberapa dusun, dan di dusun-dusun itu terdapat beberapa suku ya. Ada suku asli, suku Bugis. Nah, ini rumah adatnya nih, rumah adat suku Bugis. Kalau pendatangnya yaitu kan dulu transmigrasi ya, ada suku Jawa, suku Bali, suku Lombok, ada juga orang DKI Jakarta ya, suku Betawi juga ada di sini. Tapi di sini hidupnya damai dan rukun ya, walaupun berbeda suku, ras, dan agama ya. Nah, kalau ini rumah orang suku Bali yang beragama Hindu. Nah, ini Masjid Nurul Mutakin Dusun Balimas. Nah, ini juga rumah orang suku Bali yang beragama Hindu nih, bagus banget nih. Nah, ini pasar Desa Lakawali ini. Kebetulan sedang hari pasaran jadi rame nih. Ini Puskesmas Desa Lakawali.
Oh ya, Desa Lakawali juga ada dua ya, ada Desa Lakawali dan Desa Lakawali Pantai. Kalau di Desa Lakawali Pantai ini kebanyakan orang asli pribumi ya, orang-orang suku Bugis. Nah ini rumahnya bagus-bagus banget nih, rumah adat suku Bugis nih. Nah kalau ini pelabuhan Lakawali Pantai ini, pelabuhan kecil, ada ini juga tempat pelelangan ikan juga itu di pojok. Oke ya, kita lanjut keliling-keliling lagi. Nah ini saya lagi masuk ke daerah Empang ya, ini kanan kiri Empang, ada juga persawahan juga ini. Di sini empangnya berisi ikan nila, ada juga yang ikan bandeng, ada juga yang udang ya. Tergantung selera yang punya empang. Nah, itu juga ada perkebunan kelapa ya. Sangat luas sekali perkebunan kelapanya. Oke ya, habis ini kita keliling ke Dusun Tirto Kencono dan Dusun Balimas, Desa Lakawali. Nah ini Dusun Tirto Kencono. Di dusun ini terdiri dari beberapa pendatang dari Kabupaten
Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di sini nih namanya Dusun Tirto Kencono. Di sini kebanyakan pendatang atau orang transmigrasi. Di Dusun Tirto Kencono ini warganya ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bertani, ada yang berdagang, macam-macam ya. Dan pertama kali aku ke sini kaget ya, kok di sini ngomongnya bahasa ngapak. Ternyata Dusun Tirto Kencono ini berisi dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Banyumas. Makanya ngomongnya masih menggunakan bahasa ngapak. Lanjut ke Dusun Balimas ya. Nah, ini Dusun Balimas ya. Kata Balimas sendiri berasal dari kata orang Bali dan orang Banyumas, makanya disebut Dusun Balimas. Karena di sini terdiri dari transmigrasi dari Bali dan dari Kabupaten Banyumas, makanya disebut Dusun Balimas. Oh iya, di sini juga suku Balinya ada dua macam ya, suku Bali yang beragama Islam dan suku Bali yang beragama Hindu. Tapi di sini sangat rukun dan nyaman dan tentram walaupun berbeda ras, suku dan agama. Nah, ini perkebunan coklat ya, dan perkebunan pohon kelapa. Nah, mungkin itu dulu ya, kita keliling-keliling Desa Lakawalinya ya. Sebenarnya masih banyak dusun-dusunnya ya, cuma saya belum begitu paham ya daerahnya. Jadi mungkin itu dulu.
Nah, itu tadi ya video keliling-kelilingnya ya. Sebenarnya masih ada beberapa dusun ya. Ada dusun Podomoro yang berisi suku Lombok dan suku Jawa dari Jawa Timur. Ada juga dusun Susuai Jaya yang berisi suku Betawi dan suku Jawa. Orang Betawinya dari DKI Jakarta dan suku Jawanya dari daerah Brebes ya. Mungkin saya akan sedikit cerita sejarahnya kakek nenekku berada di Sulawesi ya. Jadi dulunya itu kakek nenekku transmigrasi ya. Sebentar saya cek dulu apa itu arti transmigrasi. Transmigrasi adalah program pemerintah untuk pemerataan penduduk. Masyarakat akan berpindah dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduk. Tujuan transmigrasi untuk pemerataan dan kesatuan. Nah, jadi kakek nenekku itu dulu transmigrasi tahun 1981 ya. Zaman dahulu itu transmigrasi dikasih lahan 2 hektar, yang 1 hektar berupa persawahan dan perkebunan, yang 1 hektar lagi berupa rumah dan perkebunan di samping rumah. Terus dikasih uang saku juga, dikasih bibit sama dikasih pupuk juga, terus perabotan rumah juga dikasih, terus pemberangkatannya juga gratis dahulu. Terus dulu juga pemberangkatannya itu masih menggunakan kapal laut ya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin kita mikirnya kok enak ya transmigrasi, dikasih rumah, dikasih tanah. Ternyata tidak. Dikasih lahan 2 hektar itu pun belum ada sertifikat tanahnya ya. Sertifikat tanahnya itu dikasihnya setelah 5 tahun. Terus zaman dahulu itu masih sepi ya di daerah sini ya, di daerah Lakawali itu masih sepi sekali. Transportasi umum pun masih jarang. Jadi ya nggak seramai sekarang lah intinya. Nah, kalau untuk sejarahnya kok ibuku di Jawa, kakek nenekku di Sulawesi itu ceritanya seperti ini. Jadi kakek nenekku itu tetap asli Jawa, dari Desa Plangkapan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Nah, pas transmigrasi kakek nenekku itu membawa 4 anak ya. Yang pertama ibuku, terus Lilik Ubid laki-laki, terus Lilik Udah perempuan, terus Lilik Ipah perempuan, terus yang 2 lagi Lilik Muslim sama Lilik Sumah itu lahir di Sulawesi ya. Jadi ceritanya kenapa ibuku di Jawa itu, suatu ketika kakek nenekku sama ibuku pulang ke Jawa karena ada yang sakit di Jawa ya, yaitu kakek neneknya ibuku. Bukan kakek neneknya ibuku. Neneknya ibuku sakit ya. Jadi ibuku pulang ke Jawa sama orang tuanya, yaitu kakek nenekku ya kan. Pulang ke Jawa, terus ternyata ibuku tidak boleh berangkat lagi ke Sulawesi, disuruh merawat neneknya yang sakit. Nah, akhirnya orang tuanya ibuku, yaitu kakek nenekku itu pulang ke Sulawesi. Ibuku ditinggal di Jawa ya kan. Pas ditinggal di Jawa merawat itu neneknya yang sedang sakit, terus ibuku ini ada yang melamar orang tetangga situ. Nah, akhirnya menikahlah ya kan. Menikahlah dengan bapakku. Akhirnya lahirlah aku, terus adik-adikku 3 ya kan. Makanya ibuku bermukim di Jawa. Terus kakek nenekku dan adik-adiknya ibuku di Sulawesi semua ya kan. Jadi seperti itu ceritanya. Dan aku ke Sulawesi itu baru 3 kali ini ya. Dulu waktu masih bayi umur setahun
pernah ke sana naik kapal laut. Terus kelas 4 SD juga pernah naik kapal laut juga. Terus sekarang ini aku membawa anak dan istri ya, karena anakku itu hitungannya itu cicitnya kakek nenekku ya. Jadi alhamdulillah kakek nenekku masih sehat semua, masih sehat lah, masih bisa ketemu dengan cicitnya sama anak cucunya ya. Alhamdulillah masih sehat semua. Dan sekarang umurnya kayaknya sekitar, kalau kakek sekitar 80 tahunan, kalau nenek sekitar 70 tahunan. Tapi alhamdulillah masih sehat semua. Terus lilik-lilikku juga di sini sehat semua. Terus adik-adik keponakanku di sini juga banyak ya, ada sekitar 15 lebih adik-adik keponakanku. Alhamdulillah sehat semua. Dan juga lilik-lilikku itu di sini rumahnya itu berdekatan ya dengan kakek nenekku ya. Jadi kakek nenekku nyaman ya. Mungkin itu saja ya ceritanya ya. Barangkali saya banyak salah atau banyak salah informasi atau salah kata. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Terima kasih buat yang selalu mendukung Embun Pagi 57. Terima kasih yang selalu mendoakan ya kan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.